Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Karena ada yang request di situ, tolong jelaskan tentang permen yang mengatur tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Nah, karena panjang ini ya, jadi saya pisah jadi 3 video ya. Video pertama ini yang bagian awal, nanti ada yang macam-macam sanksi, kemudian prosedur pelaksanaan sanksi tersebut. Ya, kita mulai dari yang awal dulu ya. Setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib lapas atau rutan. Tata tertib lapas atau rutan mencakup kewajiban dan larangan bagi narapidana dan tahanan. Untuk narapidana atau tahanan ini ya, kewajibannya apa saja? Pertama, taat menjalankan ibadah sesuai agama dan atau kepercayaan yang dianut serta memelihara kerukunan beragama. Ini jelas di sini ya. Jadi sesuai agamanya silahkan menjalani ibadahnya, kemudian harus rukun ya, sesama umat beragama. Di sini nggak ada yang ateis ya, beragama semua. Kemudian mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan. Jadi ada program itu biasanya yang bertanggung jawab pada bidang Yanta kalau di rutan, kalau di lapas ini di Binkemaswat ya. Kemudian patuh, taat, dan hormat kepada petugas. Nah, ini jadi sebuah peraturan ya. Wajib patuh, taat, dan hormat kepada petugas. Bukan berarti sama seperti PBB ya, peraturan basis baris, jadi hormatnya seperti itu, nggak harus ya. Jadi menghormatilah bagaimana yang baik kepada petugas ya, jangan berlaku sekiranya menggambarkan tidak hormat kepada petugas, seperti itu. Patuh dan taat, jadi ketika disuruh misal rambutnya panjang, potong, rapikan, nah itu berarti harus patuh, dikerjakan ya, taat, dilaksanakan seperti itu. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan. Nah, di sini seragam biasanya ada berbagai macam bahasa ya yang digunakan. Yang sering digunakan untuk di lapas tempat saya dinas adalah pakaian dis ya. Jadi ada tulisannya WBP Lapas Kelas 2A Pamekasan atau WBP Lapas Pamekasan, seperti itu contohnya ya. Kalau di Surabaya bisa misal WBP Lapas Surabaya, atau kalau rutan WBP Rutan Surabaya, seperti itu. Kemudian memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan. Nah, jadi harus pakaiannya rapi ya. Dan juga bukan hanya rapi, pakaiannya harus sesuai dengan norma kesopanan. Misal ya, pakainya celana panjang kalau keluar dari sel ya. Jadi kan semuanya menempati sel tahanan ya. Jadi ketika keluar dari sel tahanan, berpakaianlah yang rapi, misal pakai kaos berkerah atau pakai kemeja atau hem dengan bawahan celana panjang. Mengenai menggunakan sepatu atau sandal nggak masalah ya, pakaiannya itu dirapikan juga ya, jangan pas walaupun sesuai norma kesopanan pakaiannya misalnya sudah celana panjang, tetapi pakaiannya ternyata tidak dipakai dengan rapi. Nah, itu kurang baik, jadi harus dirapikan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian. Nah, ini biasanya ya tiap blok itu sudah ada ya yang mengatur di situ. Ada tamping kebersihan misalnya di situ ya. Bukan berarti tamping kebersihan yang tanggung jawab, bukan ya. Tamping kebersihan itu nanti yang membantu petugas untuk masalah kebersihan di sana. Jadi misalnya yang mengetuai di blok untuk kebersihan lingkungan hunian, misalnya untuk mengecek apakah sudah bersih nggak di tiap sel, seperti itu ya, di tiap blok dicek. Yang tetap harus melakukan tetap PBP-nya sendiri, misal bersihkan kamarnya sendiri ya, WBP-nya lah ya, bukan
tamping itu hanya membantu ya, membantu petugas untuk mengecek keadaan kerapian, kebersihan di lingkungan hunian. Kemudian mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Nah, biasanya apel kamar ini untuk mengecek jika ada WBP yang sakit ya, atau mungkin malah meninggal. Kemudian mengecek jumlah, yang sering itu jumlah ya, yang sering diutamakan. Selanjutnya baru yang kesehatan yang dicek, atau ada mungkin yang meninggal baru dicek di situ ketika apel kamar. Biasanya dilaksanakan 3 kali sehari. Jadi pagi ya, bukan blok pagi jam 6, kemudian siang biasanya jam 12, kemudian malam biasanya jam 6 juga ya. Nah, sekarang narapidana atau tahanan dilarang. Yang pertama, mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan. Jadi, di sini yang dimaksud adalah hutang piutang ya. Jadi, jangan sampai ada hubungan hutang piutang, misal berhutang ke narapidana atau tahanan lain, atau malah berhutang ke petugas. Nah, itu dilarang ya. Jadi, jangan berhutang. Kalau memang nggak ada uang untuk jajan, ya bisalah sementara konsumsi cadong dulu, kecuali nanti ada kiriman uang misal dari keluarganya, nanti kan bisa beli-beli. Kemudian melakukan perbuatan asusila atau menyimpang seksual. Nah, ini sering ini ya. Kalau hanya dikerjakan untuk dirinya sendiri mungkin tidak terlalu bermasalah ya. Tapi yang bermasalah ketika perbuatan asusila itu atau menyimpang itu dilakukan ke WBP atau tahanan yang lain ya, itu yang bermasalah. Pernah terjadi, pernah waktu saya dulu masih dinas di lapas saya sebelumnya, itu pernah menemukan ya perbuatan asusila itu. Jadi narapidana kasusnya kalau nggak keliru itu 81 ya. Nah, itu yang korban adalah narapidana juga, karena mungkin lebih baru, kemudian mungkin kulitnya karena lebih bagus ya. Ini sama-sama laki-laki. Nah, dikerjakan malam-malam. Nah, tapi langsung kami proses karena ada laporan. Jadi berteriak korban, langsung kami datangi, langsung kami proses. Si pelaku langsung ditaruh di sel pengasingan ya. Untuk yang korban ya tetap di sana, cuma ditenangkan ya, seperti itu. Untungnya tidak sampai terjadi, tapi sudah mulai ada ancang-ancang ya. Misalnya udah mulai melepas celana seperti itu. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian. Nah, ini nggak boleh ya. Lagian gini loh, kalau kalian melarikan diri atau membantu pelarian itu bisa kena register F. Wah, itu rugi. Dan lagi biasanya bukan hanya register F ya, pasti ditaruh di sel pengasingan. Di sel pengasingan itu nggak enak, apalagi kalau ternyata sel pengasingannya itu model sel tikus ya, jadi kurang enak. Hukumannya ya cuma itu, nggak ada yang lain. Dan biasanya tidak ada kamar mandi ya, nggak ada WC. Jadi ya mau berak mau kencing ya di situ, tentunya pakai plastik, nanti dikumpulkan, kalau udah keluar dibuang. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala lapas atau rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang. Nah, biasanya steril area ini ya di atas pintu 3. Jadi kan ada biasanya itu ya lapisan, ketika kalian mungkin pernah besuk ya, pasti pernah melalui pintu 1, pintu 2. Nah, setelah itu ada pintu 3. Nah, pintu 3 itu adalah yang ke blok hunian untuk narapidana dan tahanan. Nah, steril area ini adalah pintu 1, pintu 2, dan pintu 3. Jadi yang sudah di dalamnya pintu 3 itu bukan steril area. Misal contoh lain di dapur. Dapur itu termasuk steril area. Kenapa? Karena di dapur ini ya, di sana ada pisau, ada peralatan
dapur lain yang tajam ya. Kemudian ada lagi di sana gas. Jadi khawatir terjadi pembakaran lapas atau rutan, atau juga pencurian senjata tajam yang dilakukan oleh WBP untuk misal menusuk WBP yang lain atau petugas. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh ya masuk ke steril area tanpa izin dari petugas. Nah, melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas. Nah, ini misalnya ya, petugas mau melakukan penggeledahan, kemudian malah dihalang-halang. Oh jangan, oh jangan. Nah, mungkin dia ternyata menyembunyikan barang terlarang. Misal, ternyata menyimpan jarum besi, jelas ya nggak ada jarum yang plastik. Sebenarnya dia mau pakai buat jahit. Nah, tapi tetap saja itu benda tajam, itu nggak boleh ya. Jadi ketika ada operasi penggeledahan ya harus menerima keadaan digeledah itu, dan jangan melawan. Misal karena digeledah malah melawan, malah ngajak bertengkar, wah ini berarti sudah menghalangi petugas untuk menjalankan tugas, termasuk di dalam larangan. Nah, ini bisa kena hukuman disiplin nanti. Kemudian membawa dan atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lain. Nah, jadi ya, membawa atau menyimpan uang secara tidak sah yang dimaksud ini jika penyimpanannya itu ternyata bukan barang yang benar, karena biasanya penyimpanan yang disarankan itu tidak menggunakan uang asli tapi uang digital, entah itu taruh di Brizi ya misalnya seperti itu, atau barang berharga lain, misal ternyata nyimpan emas, kalung emas, atau cincin emas, atau gelang emas. Nah, nggak boleh ya, karena itu bisa menjadi masalah ketika masuk di dalam lapas. Jadi nggak boleh ya. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika, prekursor narkotika, serta obat-obatan lain yang berbahaya. Nah, ini jelas ini nggak boleh ya. Jadi misal ya, ternyata ada lemparan narkoba dari luar lapas. Ini saya dulu pernah juga mengalami. Waktu jaga pos ada anak kecil naik sepeda motor, gak ada plat nomor, melemparkan narkotika ya. Untungnya nggak nyampe ke blok hunian tapi nyantol di genteng. Ketika saya lihat, cek, benar isinya ternyata ya. Memang bukan narkotikanya ya, bukan narkobanya, alat hisap atau bong di situ. Tetap saja itu termasuk barang yang nggak boleh ya. Nah, jadi bagi WBP yang menemukan itu ya lemparan narkoba jenis lemparan ke lapas atau rutan, sebaiknya sampaikan saja ke petugas biar diamankan oleh petugas. Karena kalau misalnya mengkonsumsi narkotika di dalam lapas, jelas itu larangan ya. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Nah, ini bukan berarti serta-merta harus dari awal masuk itu udah bermerek alkohol, enggak ya. Berbagai macam cara yang dilakukan WBP untuk membentuk alkohol ini, misalnya dari tape ya. Tape dicampur air, ditaruh dalam botol, ditutup rapat, itu akan terjadi fermentasi jadi alkohol juga. Itu juga nggak boleh ya. Jadi nggak harus alkohol bermerek, enggak, tapi bahan bakunya juga nggak boleh ya. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan atau alat elektronik lainnya. Nah, ini begini, kami di lapas tidak sepenuhnya sama seperti di sini ya, seperti di keterangan ini. Ada kalanya karena sebuah masalah, jadi di dalam kamar hunian maka diberikan kipas angin karena terlalu pengap, kasihan nanti mati, repot ya. Jadi kipas angin biasanya diberikan ketika suasana udaranya pengap, jadi biar ada sirkulasi udara.
Kemudian yang nggak boleh jelas ini ya, alat pendingin, maksudnya entah itu AC ya atau itu kulkas ya, kecuali dikecualikan kalau semuanya satu lapas misal dapat alat pendingin semua, nah itu pengecualian ya. Untuk televisi kami tidak taruh di kamar hunian ya, tapi ditaruh di tiap blok, itu untuk sarana rekreasi. Alat elektronik lainnya jelas nggak boleh ya, terutama yang sering itu WBP bikin alat tato, bahannya dari jarum biasa, korek, terus nggak tahu saya tintanya dapat dari mana itu. Jadi yang awalnya masuk nggak pakai tato, bebasnya malah ada tatonya. Itu sering itu ketika OP kami menemukan, nggak tahu itu masuknya dari mana. Tapi yang jelas itu rakitan ya, bukan yang profesional yang dijual online itu misalnya. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat elektronik seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya. Ini jelas ya di sini ya. Jadi laptop nggak boleh, nah, nggak pernah nemu ya. Laptop dan komputer hanya ada di daerah lingkungan sekitar pintu 3. Jadi di luar pintu 3 itu tidak boleh ada laptop atau komputer ya. Apalagi di dalam ruang penghuni ya, nggak boleh ya. Kemudian untuk kamera, alat perekam ini jelas nggak boleh. Kenapa? Karena ketika ada alat perekam dan kamera maka bisa kemungkinan itu mapping ya. Kalau nanti lapas atau rutan dibom gimana? Gara-gara mapping udah tahu lokasinya kan bahaya. Atau ada percobaan membobol lapas untuk melarikan WBP ya. Makanya itu dilarang. Kemudian telepon genggam, pager dan sejenisnya. Pager mungkin sekarang sudah nggak ada ya, tapi telepon genggam, nah ini sampai sekarang malah berkembang, sudah modelnya udah touchscreen ya. Kenapa telepon genggam ini nggak boleh? Nah ini maksudnya nggak boleh dimiliki oleh WBP. Tapi kalau untuk layanan wartel diperbolehkan ya. Layanan wartel itu kan terbatas dan diawasi. Sedangkan kalau dimiliki sendiri pribadi ini nggak boleh karena bisa mengakibatkan WBP itu misal untuk yang bandar narkoba mengatur pengiriman narkotika ke dalam lapas misal, atau malah mengontrol aktivitas narkotika dari anak buahnya di luar lapas. Nah, itu maksudnya. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian. Nah, ini begini maksudnya. Biasanya itu di tiap kamar itu yang ada hanya lampu saja ya. Tapi ya akal-akalannya WBP ya, kadang ada yang oknum dari WBP tersebut mengakal-akali bikin pakai kabel kawat ya, kawat tembaga. Jadi dari lampu itu langsung ke atap, turun lagi ke tembok sampai ke bawah. Nah di situ dibuatkan stop kontak, tapi stop kontaknya bukan stop kontak yang aman ya di situ. Jadi model lem sama ini sama kawat tembaga biasanya punyanya Dinamo kalau nggak salah. Itu positif negatifnya ya, sampai ke bawah sudah ketahuan positif negatifnya. Nah itu yang dibuat bahan baku biasanya untuk bikin tato, jadi listriknya dari sana. Sering kami temukan ketika terjadi padaman pada blok, jelas ini kecurigaan kami pasti ada yang melakukan instalasi kabel baru untuk buat tato. Pasti kami cari pemasangannya tiap blok, dicek pasti ada. Nah langsung dibuka semua. Cirinya lagi biasanya di lampu cepat gosong di situ. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya. Nah, di sini ya. Membuat di sini contohnya misal dari sendok atau garpu. Ini bisa jadi senjata tajam. Garpu itu jelas ya. Kalau sendok ini ujungnya itu di gagang pegangannya itu dikikir jadi tajam. Itu bisa jadi senjata tajam. Nggak boleh juga menyimpan senjata api, jelas nggak boleh. Mau masuk aja jelas kelihatan kan kalau bawa senjata api. Termasuk polisi saja dan TNI mau masuk ke dalam lapas, di pintu 1 sudah diminta untuk menyimpan senjata apinya di komandan jaga atau di P2U.
Kemudian membawa atau menyimpan barang yang dapat menimbulkan ledakan dan atau kebakaran. Nah, ini biasanya kalau yang kasusnya teroris itu kadang menerima kiriman barang yang nggak jelas, ternyata kalau dicek bikin ini bom rakitan. Nah, bahaya ini kalau pas meledak, bukan hanya lapas saja yang rugi, mungkin penghuni sekitar juga kena imbasnya, bisa meninggal ya. Jadi nggak boleh bikin mercon aja, nggak boleh ya, apalagi bom rakitan. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan atau tamu penghuni. Nah, di sini jelas ya, nggak boleh melakukan kekerasan ya. Misalnya secara fisik jelas ya, jadi misal mukul itu nggak boleh ya, ataupun psikis misalnya diancam, jangan ya. Apalagi yang diancam itu yang jelas ini ya dari tamu atau pengunjung, ini bisa bahaya, ini bisa urusannya berabe, nanti bebas malah dicari, bisa dibunuh. Jadi lebih berisiko. Mungkin kalau sesama napi bisa diselesaikan di dalam, atau tugas diselesaikan di dalam lapas atau rutan. Tapi kalau udah tamu atau pengunjung ya, tindakan kekerasannya pasti ditunggu di luar ya. Bebas bukannya apa, malah dipukuli. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kalau ada WBP yang memancing-mancing petugas atau WBP yang lain itu nggak boleh. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting dan lainnya yang sejenis. Buat tato tadi sudah saya jelaskan ya, banyak itu setelah masuk ke dalam lapas, awalnya tidak tatuan jadi tatuan ya. Memanjangkan rambut ini sudah dijelaskan, bahkan ketika saya jadi wali pemasyarakatan untuk WBP saya, maka saya selalu minta agar WBP yang walinya adalah saya, agar rambutnya tidak boleh panjang. Cirinya gimana? Nggak bisa dijambak, potongnya kayak gitu, nggak ribet, nggak harus botak, yang penting rambutnya nggak bisa dijambak kayak gitu. Untuk yang laki-laki tentunya ya, kalau yang perempuan ya bolehlah panjang ya. Ditindik, nah, di sini kalau ada yang ditindik atau menggunakan anting pasti akan saya cabut paksa. Kalau enggak mau dicabut juga, langsung saya proses ke tindakan disiplin. Selanjutnya, memasuki blok dan atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan. Nah, jadi begini contoh ya, kalau di lapas saya ada blok A, B, C, D, E, F, G. Nah, di situ penghuni di blok A nggak boleh masuk ke bagian blok B atau blok yang lain, kecuali izin dulu ke petugas. Jadi ada petugas di situ yang jaga tiap blok. Nah, izin dulu mau ke blok B, alasannya apa. Kalau memang diperbolehkan, biasanya dikawal oleh petugas blok. Masuk ke kamar, ke blok yang dituju, ke kamar yang dituju. Setelah selesai keluar dari blok, seperti itu ya. Ketika tanpa izin menerobos, wah ini bisa kena sanksi nanti ya, sanksi disiplin. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas masyarakatan, pengunjung, atau tamu. Jelas ya, yang mengganggu atau membahayakan. Misal mengganggu temannya sendiri, enak-enak makan, terus makanannya itu misal pas dibuang ya, atau enak-enak jalan tiba-tiba diseleding ya. Atau ada tamu atau ada pengunjung itu datang bawa anak kecil terus dibikin nangis, nah, itu ya. Jadi nggak boleh mengganggu dan membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana. Yang maksudnya pribadi ini misal mau bunuh diri ya, entah masalah apa ya, jadi ingin bunuh diri, nah itu nggak boleh juga ya. Melakukan perusakan terhadap fasilitas lapas atau rutan, nah ini
Dulu pernah terjadi itu di lapas mana ya, di luar Jawa, itu demo sampai merusak bagian lapas, entah itu pagarnya ya, pintu 3 itu biasanya, karena pintu 3 ini bersinggungan dengan kantor atau ruangan tempat petugas administrasi di lapas atau rutan ya. Untuk yang pintu 2 dan 3 itu pengamanan terakhir di sana sudah dengan senjata api. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan jelas nggak boleh ya. Mencuri nggak boleh, memeras nggak boleh, perjudian nggak boleh, penipuan nggak boleh. Jadi nggak boleh mencuri di dalam lapas, entah itu mencuri ke temannya, ke WBP yang lain ya, atau ke petugas, itu nggak boleh. Pemerasan juga nggak boleh, memeras WBP yang lain misalnya, atau malah petugas diperas. Nah, saya nggak tahu kalau yang petugas diperas kayak apa, saya nggak tahu. Kalau WBP diperas ini banyak ini ya, jadi karena tahu suatu hal dan diperas itu ada. Perjudian, nah ini susah ini. Di dalam itu kadang ada yang main dadu biasanya. Waktu saya dinas di jagaan pernah saya menemukan itu, jadi langsung ditindak disiplin, dibawa ke komandan regu untuk diselesaikan. Kemudian melakukan pencurian, ada penipuan. Nah ini misal nipu ya, ngomong misal ke si A kalau ini begini si petugas ini misal minta nasi misal ya, minta nasi karena dapat kiriman, ternyata dimakan sendiri sama WB-nya. Nah, ini nggak boleh ya, nggak boleh, itu termasuk penipuan. Atau malah masalah keuangan misal, jadi ngomong kalau katanya petugas ini tidak apa-apa saya pinjam ke kamu misal. Nah itu nggak boleh ya. Menyebarkan ajaran sesat, nah ini terutama yang teroris biasanya, tidak semuanya, cuma biasanya. Jadi menyebarkan ajaran sesat, misal di situ darah atau nyawa dari petugas lapas itu halal itu misal. Wah itu nggak boleh, itu ajaran sesat ya. Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lapas atau rutan. Aktivitas lain ya, entah apa itu saya tidak tahu ya. Intinya yang mengganggu keamanan dan ketertiban lapas atau rutan itu nggak boleh ya. Ya mungkin itu saja ya tadi tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Jadi dari kewajibannya apa saja, kemudian larangannya apa saja, nah, itu bisa kalian pahami di video ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Kemudian jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.